Kebaktian umum 1-2 remaja dan pemuda pada pagi ini 22 Maret diadakan secara online di channel YouTube GKI Pastur Bandung. Warta lisan Minggu 22 Maret 2020 adalah sebagai berikut. Ibadah Minggu tanggal 22 dan 29 Maret selain streaming atau online pukul 6.30 juga disediakan rekamannya. Peneguhan Penatua dan Badan Pelayanan GKI Pastur dan Pos Timbeluit akan dilaksanakan setelah keadaan kondusif. Penatua periode 2020 sampai 2023 dan pengurus Badan Pelayanan periode 2020 sampai 2022 diangkat dengan surat pengangkatan dan akan bertugas mulai 1 April 2020. Bahan lengkap ibadah Minggu bagi yang tidak bisa mengikuti online tersedia di Warta Jemaat. Bisa diambil hari ini dan untuk Minggu 29 Maret hari Jumat pukul 10. Persekutuan Kamis online akan dilaksanakan pada pukul 18.30. Bahan persekutuan doa keluarga hari Senin sampai Sabtu diadakan online. Foto kopi bisa diambil mulai hari ini Minggu di kantor tata usaha. Pekan berikutnya bisa diambil Minggu 29 Maret. Persembahan ditransfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 2333005522 atas nama GKI Pastur atau dimasukkan dalam amplop, diberi tanggal, disimpan dan diserahkan pada saat yang tepat atau kondusif. Persembahan Pos Timbeluit ditransfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 34609988882 atas nama Hardayah atau Ekawati, atau dimasukkan dalam amplop, diberi tanggal, disimpan dan diserahkan pada saat yang tepat atau kondusif. Saudara sekalian di rumah atau dimanapun berada, mari kita bergabung mengikuti ibadah Minggu hari ini. Lakukanlah seperti kita saat di ruang ibadah GKI Pastur. Dan mari kita awali dengan bersaat teduh menyiapkan hati kita. Mari kita bangkit berdiri dan berlitani. Semua orang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Damai Kristus bersamamu. Dan bersamamu juga. Silakan duduk kembali. Ibadah Minggu kita hari ini kita lakukan dalam suasana bangsa-bangsa di dunia berjuang memutus rantai virus corona. Situasi ini sebenarnya telah menjadi berkat setiap keluarga.
Keluarga yang jarang berkumpul sekarang menjadi erat dan hangat. Tuhan berkarya dan memakainya agar kita mengubah kebiasaan untuk hidup bersih. Cuci tangan, untuk lebih peduli pada tetangga, untuk menjaga sehat bersama, dan banyak berkat lainnya. Marilah kita mengarahkan diri pada Tuhan. Video lanjutan cerita tentang acuan yang sudah dibagikan mengingatkan bahwa hidup manusia mesti siap untuk berganti. Berubah seperti roda yang berputar. Seringkali tak terbayang sebelumnya. Allah penuh rahmat, terus berkarya agar setiap peristiwa umat manusia lebih dekat pada Allah, menjalani hidup benar dan bermanfaat, agar hidup umat memberitakan karya Allah. Di tengah berhentinya banyak kegiatan publik, sebagian orang sedang meradang. Karena terhentinya pendapatan, apakah hati kita masih tergerak berbelas kasih pada sesama? Sementara ada juga fenomena orang memborong, menimbun barang kebutuhan, masker menghilang dan lain-lain. Adakah kita turut sedih, prihatin dan menyesalinya? Apakah kita mengasihi sesama? Atau justru memikirkan kepentingan diri sendiri? Apakah kita mengasihi Allah? Marilah kita menyesali dosa kita dan bertobat. Mohon pengampunan Tuhan. Saat hening untuk kita semua. Tuhan, seringkali kami sulit untuk benar-benar mengasihi-Mu dan sesama. Ampunilah kami dan mampukan kami untuk belajar mengasihi-Mu dan sesama manusia. Jadikanlah kami saksi kasih-Mu. Amin.
jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Roh Kudus menuntun kita untuk memasuki hidup baru. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakan Allah dengan tubuhmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari dengan sukacita kita sambut anugerah yang Tuhan berikan dengan menyanyikan PKJ 200, Ku diubahnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa di sorga, mari ya Tuhan, teguhkanlah iman kami. Tolonglah kami di dalam bersama mendengarkan sabda-Mu. Saat ini kami mau menunjukkan hati pikiran kami. Apa yang menjadi kehendak-Mu atas kami, beritahukanlah Tuhan. Pimpin hamba-Mu untuk menyampaikannya. Terpujilah nama Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Hari ini kita bersama-sama akan membaca bagian dari kitab Mazmur 23 ayat 1 dan ayat 4a. Dilanjutkan dengan Injil Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 4, lalu ayat 7 dan 14. Demikian Mazmur 23 ayat yang pertama dan 4a. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Lalu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9, kita akan membaca bagian dari ayat 1 sampai dengan 4, ayat 7 dan 14. Demikian. Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku,
selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Dan Yesus berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Ayat 14. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, dan Mazmur 23. Berbahagialah setiap mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Saudara-saudara sekalian, biarlah kita bersama-sama dengan segala keadaan yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya ini, semua tidak mengurangi kegembiraan kita, sebab kita bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita bersama akan mendengarkan sabda Tuhan. Dan sabda Tuhan ini berbicara kepada kita agar supaya kita tetap di dalam segala situasi apapun ini, kita memberitakan karya Allah. Bencana virus COVID-19 ini itu mengingatkan saudara dan saya betapa terbatasnya kita, betapa rapuhnya saudara dan saya. Kita tidak pernah tahu di mana virus itu. Kita membutuhkan perjumpaan dengan sesama manusia karena kita butuh makan, kita butuh minum. Kita tidak tahu bahwa orang-orang yang kita jumpai itu membawa virus itu. Betapa terbatasnya kita. Tetapi dengan keterbatasan ini, apakah kita akan berhenti berkarya? Firman Tuhan mengingatkan kita, beritakan terus Tuhan dan karyanya melalui hidup kita. Tetapi bagaimana ini kita lakukan? Dalam situasi seperti sekarang ini, mampukah kita? Dapatkah kita melakukannya? Hal yang pertama, saudara, kita akan belajar tentang sebuah hal yang disampaikan dalam firman Tuhan. Dan inilah poin yang pertama untuk kita semua. Bahwa setiap saudara dan saya tak luput dari bahaya. Tetapi Tuhan beserta kita. Ayat di dalam Mazmur 23 ayat 4a itu menyebutkan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tetapi aku tidak takut. Tidak takut bahaya. Karena Tuhan, Engkau besertaku. Saudara-saudara, bukan pemazmur sendiri yang mampu, tetapi karena dia bersama dengan Tuhan. Pemazmur di situ juga mengatakan bahwa bersama dengan Tuhanlah dia melalui lembah kekelaman itu. Pemazmur bukan mengatakan bahwa bersama dengan Tuhan sirnalah lembah kekelaman itu. Bahwa bersama dengan Tuhan maka jalan itu serba lancar. Banyak saat ini ekspresi iman mau mengatakan, kalau kita bersama dengan Tuhan, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu di rumah. Kita datang saja beribadah. Mari kita renungkan bersama-sama. Pemazmur mengatakan, sebab Tuhan besertaku. Bukan karena pemazmur mampu,
Tetapi karena Tuhan besertaku, beratnya lembah kekelaman dia harus lalui, namun Tuhan besertaku. Saudaraku, di sini besertaku. Artinya bahwa di dalam mengalaminya dia tidak sendiri, tapi Tuhan besertaku. Dia mengalami sendiri tentang penyertaan Tuhan. Dia mengalami sendiri, bahkan bukan saja mengatakan sebab Tuhan besertaku. Tuhan itu gembalaku. Tuhan begitu dekat. Tuhan itu sebutkan dia itu maha tinggi. Dia adalah Tuhan di dalam segala hal ini, adalah Tuhan di dalam semuanya. Dia menguasai, dia penuh kuasa, dia penuh kemuliaan. Tapi bagi pemazmur, dia begitu dekat. Dia gembalaku, gembala pribadinya. Saudara-saudara, mari bagaimana Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara dan saya tidak pernah luput dari bahaya. Tetapi ingatlah, Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Saya ingin menyaksikan sebuah peristiwa yang baru saja terjadi. Waktu tanggal 15 hari Minggu, saya masih memandang ke depan, mereka-reka apa yang terjadi nanti. Tapi sudah kebayang bahwa ada kemungkinan bahwa ibadah itu tidak bisa dilakukan dengan pertemuan. Sebab di tempat-tempat lain seperti itulah yang harus dilakukan. Belum terpikir apa yang bisa dilakukan. Sabtunya saya memutuskan untuk besok saya tidak tugas, hanya cadangan di dalam pertukaran pelayan kebaktian. Saya memutuskan untuk menulis di warta bahwa saya akan ikut di kelas sekolah minggu, paling tidak mengiringi anak-anak kecil bernyanyi. Masuklah saya di ruang sekolah minggu itu. Pada waktu anak-anak mengerjakan aktivitas firman sudah selesai disampaikan kepada anak-anak. Lalu saya keluar ruangan anak sekolah minggu. Di depan sana ada seorang bapak. Saya bertemu dengan dia, sudah lama saya tidak bertemu dengannya. Lalu kemudian kita bicara dan saya bertanya, apa bidang bapak ya? Lalu bicara ke sana kemari, akhirnya di sanalah lalu ada perkataan, saya ini membuat sistem. Sistem apa? Online, sistem apa? Banyak hal dia ceritakan. Bisa enggak untuk nanti kita merekam suatu saat dan kemudian kita menayangkan satu ibadah. Karena bisa terjadi ini atau bisa terjadi itu. Lalu dia mengatakan, oh bisa. Nanti kita coba ya, kita lakukan bersama-sama. Kita latihan dulu. Saudara, pertemuan hari ini, ibadah hari ini terjadi karena berkat Tuhan. Saya diperjumpakan dengan seorang yang ternyata dia bisa menolong kita untuk hari ini kita bisa melakukan seperti ini, ibadah online. Tuhan penuntun saya. Tuhan penuntun kita semuanya. Kita memang tidak pernah luput dari bahaya. Kita bisa di dalam bahaya itu. Ada lembah kekelaman, tetapi pemazmur mengatakan, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Itulah hal yang pertama, saudara-saudara. Tuhan memberikan kepada kita penyertaannya, selalu dia hadir di tengah-tengah kita. Lalu bagian yang kedua, Tuhan tidak pernah berhenti berkarya. Tuhan tidak pernah berhenti berkarya. Di situ saudara kita melihat tentang bacaan Injil tentang orang buta sejak lahir. Ketika saudara tahu bahwa orang itu orang buta sejak lahir, maka saudara akan berkata apa? Sudah tidak bisa sembuh lagi. Tidak bisa apa-apa lagi, sudah mentok kita. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Sirna kesempatannya, mau berbuat apa lagi? Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita lihat
apa yang disampaikan Tuhan kepada kita di dalam Yohanes 9 ayat yang ketiga. Kita lihat ayat itu, jawab Yesus. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Terus kita melihat apa ayat ini mengatakan apa? Bahwa di saat kita mengatakan orang itu buta, orang-orang itu mengatakan, oh dosa siapa? Dosa dia atau dosa orang tuanya? Di sana ketika banyak orang hanya berbicara tentang masalah orang ini, Yesus menyeruak. Dan dia kemudian berkata, pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama melihat bagian di ayat 14 itu. Waktu khusus seperti Sabat pun tidak boleh menghalangi karya Allah. Di dalam apa yang kita lihat di sana, saudara, kita bersama juga melihat ada satu poin yang penting untuk kita. Di tengah bahwa pekerjaan Allah ini terus harus dikerjakan, dilakukan. Tuhan mengatakan ketika dia sudah melakukan sesuatu untuk orang buta sejak lahir ini, maka dia mengutus orang ini, pergilah ke kolam Siloam. Saudara, kita menyaksikan apa bagian ini selanjutnya? Selain kita menyaksikan bahwa di saat kita melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan, maka kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Maka yang kedua pada bagian ini, Tuhan melibatkan kita sebagai utusan-utusannya. Pergilah ke kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Saudara dan saya ibarat Siloam itu. Dan bahkan kalau kita melihat bagaimana dengan Siloam, ketika saudara kita menyaksikan sebagai orang yang diutus Allah, kadang-kadang kita punya banyak hal di sana alasan. Kita ada banyak di sana hal-hal yang mengatakan, jangan saya tidak mampu. Tapi kita melihat bahwa kolam Siloam itu, dia ibarat tangan yang terbuka. Dia tanpa di situ perlu bertanya, kamu siapa? Ini salah siapa? Ini dosa siapa? Tidak. Semua boleh di sana untuk membasuh dirinya. Dan ketika semua itu berjalan, dikatakan, maka orang itu sudah melek matanya. Mari saudara, kita adalah utusan Tuhan untuk terus berkarya di dalam Tuhan. Dan saudara-saudaraku yang terkasih, kita bisa melihat ketika mungkin di dalam hidup kita merasa tidak mampu. Kita terkekang oleh sesuatu hal. Seperti kita ada di rumah. Kita mungkin di situ mengatakan, ya memang ini yang terbaik. Tetapi bukan berarti kita berhenti berkarya di sana. Sebab apa? Di dalam karya Tuhan ini ada hal yang menarik. Tuhan Yesus di sana sebelum memberikan orang itu kepada Siloam yang diutus, dia kemudian berbuat sesuatu. Dia meludah ke tanah, kemudian dia mengaduk tanah itu dengan ludah dan mengoleskan tanah itu pada mata orang buta ini. Artinya apa? Tuhan selalu berbuat lebih dahulu sebelum Dia mengutus kita untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita. Allah berkarya lebih dahulu dari kita. Maka yakinlah setiap kita ingin dan rindu di situ untuk kita diundang Tuhan melakukan pekerjaan Dia. Dia sudah menyiapkan kita. Dia sudah berkarya lebih dahulu untuk menolong kita berhasil di dalam karya Tuhan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, inilah poinnya di sana. Tuhan tidak pernah berhenti berkarya. Dan di dalam karya yang Tuhan mau melibatkan kita, Dia sudah berbuat lebih dahulu sebelum kita turut berkarya di dalam Tuhan. Karena itu pasti akan berhasil ketika setiap kita mau memberikan diri kita untuk memberitakan karya Allah melalui kita. Terakhir saya ingin bersaksi. Belum lama ini juga Bapak Ibu, saya salah beli tiket. Saya ikut raker BPMS di Jawa Timur di Pacet. Saya salah beli tiket, kecepatan 1 hari.
Mengapa saya bisa salah? Saya juga bingung. Kenapa saya bisa salah mengerti bahwa tanggal dari raker itu 11 sampai 12. Padahal 11 sampai 13. Akhirnya saya belilah tiket itu 12 Maret sore. Saya bingung sendiri kenapa itu terjadi. Tetapi dengan itu ternyata saya diminta untuk bertugas pimpin ibadah penghiburan 13 sore. Dan ternyata raker itu 12 sore atau 12 malam, raker itu juga sudah selesai. Saya berpamitan, saya tidak ikut acara terakhir, dan saya tetap dengan tiket yang salah itu. Dan saya sampai di Bandung 13 pagi. Tetapi saya di sana juga tidak terlambat untuk memimpin acara ibadah penghiburan. Saudaraku yang terkasih, mari bersama kita terus berkarya. Di dalam firman Tuhan beberapa hal tadi kita garis bawahi. Terimalah apa yang kita harus alami saat ini. Sebab di dalam apa yang kita alami, demikianlah kita tidak pernah luput dari bahaya. Tetapi Tuhan selalu beserta. Dia dekat. Dia temanku, teman saudara. Dia sahabat kita. Dia bahkan gembala kita yang begitu dekat dengan kita. Kita merasa tidak mampu berkarya. Kita harus merasa bahwa Tuhan berkarya lebih dahulu sebelum kita tahu apa yang harus kita buat. Tuhan sudah memimpin dan menyertai kita. Tuhan dekat bersama kita, membuat kita dimampukan untuk terus berkarya di dalam Dia. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara. Mari di tengah situasi ini, biarlah kita terus berkarya dengan keyakinan Tuhan gembala kita, gembalaku, gembalamu. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memperbaharui janji baptisan kita dengan mengakui iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati di dalam kubur, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berulang tahun pada tanggal 16 sampai dengan 22 Maret. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita bersama-sama menyiapkan hati untuk memanjatkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, pada hari ini ya Tuhan kami membawa saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kesulitan karena sesuatu hal terjadi dalam hidup mereka. Tolonglah ya Bapa, gembala yang baik, agar kiranya semua orang yang saat ini sedang terjangkit virus COVID-19, mereka yang sedang resah, keluarga-keluarga yang harus terpisah untuk beberapa waktu lamanya karena virus ini, Tuhan yang akan beserta mereka.
Mereka boleh merasakan pemeliharaan Tuhan yang selalu hadir, yang ada untuk setiap mereka. Demikian kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan di mana-mana tempat, bukan hanya umat Kristiani, tetapi juga suku-suku bangsa lain, agama-agama lain. Semua Tuhan, masyarakat di negeri ini khususnya, dan bahkan juga untuk seluruh dunia ini. Tuhan yang akan menguatkan kami, Tuhan yang akan memberitakan hikmat kepada kami untuk menghadapi bersama-sama, dengan kami menjaga diri untuk sementara waktu tidak berjumpa, tidak berkumpul terlalu dekat satu dengan yang lain. Kami serahkan kepadamu agar kami berjuang bersama-sama dengan cara yang terbaik. Dan kami bersama juga berdoa saat ini. Tolonglah ya Tuhan di dalam setiap kebutuhan-kebutuhan yang mungkin harus didapatkannya secara tidak mudah. Tuhan yang akan menolong supaya setiap sesama dengan yang lain, mereka boleh berbagi kasih, tidak memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Tuhan menolong kami juga sebagai gereja, untuk kami memikirkan kepentingan orang lain. Gereja bahkan terus turut berkarya di tengah situasi yang membatasinya. Karena situasi ini Tuhan, biarlah kami juga memikirkan apa nanti dampak imbas dari peristiwa bencana virus COVID-19 ini. Gereja terus juga ya Tuhan akan memakai kesempatannya yang dikatakan dalam firman Tuhan, selama masih siang, gereja berbuat sesuatu, berkarya, menolong sesama, berkorban bagi sesama. Dan biarlah kehadiran kami di tengah-tengah situasi ini, di tengah-tengah keluarga, di mana di sana kami mendengar ini atau itu, masyarakat di sekeliling kami tidak tinggal diam untuk menolong sesama kami di dalam setiap kebutuhan mereka. Tuhan, tolong kami untuk kami mendapatkan hikmat Tuhan juga melalui peristiwa ini. Bagi keluarga-keluarga yang saat ini berada bersama di rumah, kita boleh memakai kesempatan ini untuk semakin dekat satu dengan yang lain. Di mana pada waktu-waktu yang biasanya betapa sulitnya berkumpul, mereka boleh menikmati peristiwa ini Tuhan, dan mereka boleh menjalin kasih satu dengan yang lain. Kami bersama juga mendoakan dengan berbagai hal yang harus terhenti. Maka tentu saja Tuhan, ada banyak peristiwa di mana banyak orang harus mengalami kerugian-kerugian yang besar. Tuhanlah sandaran semua umat manusia. Mereka boleh percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami, jemaat Tuhan dimanapun berada, jemaat Gepastur dengan segala keadaannya, kami boleh bersama ada dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan kami semuanya dilindungi Tuhan, diberi apapun yang terbaik tentu saja. Kami serahkan mereka yang sedang sakit, yang dirawat karena setelah operasi. Kami berdoa untuk kondisi Pak Tony. Kami berdoa juga untuk Ibu Alis. Berdoa untuk mereka yang berduka cita, keluarga Odi. Berdoa juga ya Tuhan untuk keluarga almarhum Bapak Jarkasih. Kami berdoa untuk semua saudara-saudara yang sedang sakit. Tuhan, Engkau yang akan memberikan kepulihan atas mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, marilah kita menyatakan syukur kita pada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 17a yang berkata, Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Seraya kita mengumpulkan persembahan kita masing-masing di gereja, di keluarga kita, mari kita sambut PKJ 146 ayatnya yang 1. Bawa persembahanmu. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Meski kami di dalam pencobaan ya Tuhan, dalam bahaya kami tidak takut karena Engkau berserta kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, di dalam kelemahan kami Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau selalu ada dalam hari-hari kami, dalam kehidupan kami, dalam setiap langkah kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan syukur kami ya Tuhan, yang kami yakini kami terima daripadamu pula. Kiranya Tuhan saja yang memberikan kami hikmat untuk mempergunakannya dengan baik dan benar, terlebih dalam masa sulit ini ya Tuhan, sehingga kami boleh mempunyai hikmat dan bijaksana yang daripadamu saja ya Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan doa dan ucapan syukur kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita wartakan karya keselamatan Allah kepada setiap orang melalui hidup kita yang memancarkan kasih Kristus. Kasih Kristus akan kami pancarkan. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gerak, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. kini dan selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosiana. Amin.